Ini adalah salah satu video paling viral tahun 2021 dari Myanmar. Instruktur senam yang lagi asik senam tanpa sadar kalau di belakangnya ada tank militer yang lagi lakukan kudeta ke pemerintahan Aung San Suu Kyi, pemimpin yang waktu itu baru aja terpilih lagi. Nah, saat ini 2022, setahun udah berlalu dan minggu lalu Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar itu lagi-lagi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan kerja paksa oleh pengadilan militer Myanmar. Nah, apakah ada yang lebay dari hukuman 3 tahun penjara ini? Kayaknya biasa aja, waktunya agak singkat kan. Nah, dari kasat mata emang biasa aja. Tapi sebenarnya nggak ada yang biasa dari hukuman ini. Kenapa? Karena baru 2 tahun yang lalu, tahun 2020 itu kehidupan Suu Kyi lagi enak-enaknya. Dia adalah konselor pemerintah Myanmar. Itu jabatannya mirip Perdana Menteri. Dia paling berkuasa di Myanmar. Dan dia baru aja menang pemilu lagi di Myanmar akhir tahun 2020. Mau lanjutin ke periode kedua. Lagi smooth sailing, lagi indah hidup gitu kan. Tapi tanpa diduga militer Myanmar turunin Suu Kyi paksa lewat kudeta militer. Gitu kan. Hukuman 3 tahun penjara yang minggu lalu itu cuman bagian dari paket hukuman yang diterima oleh Suu Kyi. Totalnya sejauh ini udah dihukum 20 tahun penjara plus kerja paksa. Saat ini umur Suu Kyi 77 tahun, guys. Disuruh kerja paksa selama 20 tahun ke depan. Nah, kenapa militer Myanmar tega banget, raja tega gitu ya. Dan gimana keadaan Myanmar saat ini yang rakyatnya kebanyakan adalah pendukung Suu Kyi. Nah, kita bahas di video ini. Nah, bocorannya ya keadaan lagi tegang, guys. Rakyat udah angkat senjata untuk lawan militer. Perang saudara. Nah, aku Sylvester, ini channel cerita uang. Ayo kita bertualang. Nah, ayo kita kenalan dulu dengan Myanmar. Kalau aku ingat dengar kata Myanmar, yang aku ingat pertama dia Asia, negara Asia. Kedua aku ingat nama Aung San Suu Kyi. Nah, by the way buat teman-teman yang belum familiar, aku ajak teman lihat fotonya. Nah, ini namanya Aung San Suu Kyi ya, cewek ini. Lumayan kan. Nah, habis itu aku ingat nama junta militer. Nah, junta itu artinya pemerintahan. Jadi kalau ngomong junta militer artinya pemerintahan dari militer gitu. Dan aku ingat nama Rohingya. Oke, nah ayo aku ajak teman-teman lihat dulu lokasi Myanmar yuk, peta. Ini Asia kan? Asia, dia Myanmar ada di Asia. Oke, Asianya di mana? Yaitu di sini nih guys, yang aku tandain ini. Di kapit antara Thailand, antara China, Bangladesh dan India. Atas sini India. Oke. Jadi dia dapat pengaruh dari suku Arya India dan juga dari suku ras China di atas Chinese dan dari suku ya mungkin campuran dari Thailand gitu ya, Melayu gitu. Jadi lumayan perpaduan, tapi Myanmar lebih kerasnya ke Melayu. Oke. Nah, aku ajak teman-teman lihat kalau di Myanmar itu, by the way di Myanmar ada satu lagi isu yang terkenal tadi namanya Rohingya kan. Nah, kalau Rohingya itu nama etnis, dia tinggalnya di sini nih guys. Aku ajak teman-teman lihat. Nah, di sini Rohingya itu dia daerah yang bermasalah ini yang sebelah kiri yang namanya Rakhine. Gitu. Ini tempat banyak kejadian tuduhan pelanggaran HAM militer itu pelanggaran HAM di Myanmar tuh di sini. Dan salah satu penyebabnya juga karena Inggris, mantan penjajahnya sebelumnya. Tapi mungkin kita bahasnya itu nanti di video berikutnya. Oke. Oke, sekarang siapa Aung San Suu Kyi? Oke, nah, dia itu anak dari bapak bangsa, guys. Jadi kalau bapak bangsa kalau di Indonesia kan Soekarno. Nah, kalau di Myanmar bapak bangsanya itu bapaknya Aung San Suu Kyi gitu ya. Orang tuanya Aung San Suu Kyi. Gitu ya. By the way ini video pertempuran saudaranya gitu ya, antara militer dan rakyat Myanmar yang udah angkat senjata. Ini videonya. Video amatir gitu ya. Nah, oke, jadi Myanmar merdeka tahun 1948, jasa besarnya salah satunya karena bapaknya Aung San Suu Kyi. Oke, nah Suu Kyi sebenarnya mulai terkenal dari politik di umur pertengahan, umur 43 tahun. Nah, salah satu agenda politiknya itu yaitu ganti sistem kekuasaan Myanmar dari pemerintahan militer jadi demokrasi.
Oke, nah gimana respon militer mau diganti? Ya tentu nggak legowo lah. Siapa yang mau diganti kan? Nah, Suyi akhirnya dijadiin tahanan rumah antara tahun 1989 sampai 2010. Itu 21 tahun loh guys. Tahanan rumah 21 tahun nggak boleh kemana-mana. Bisa rasain nggak gimana? Nah gimana respon Suyi? Ya, apakah balik lawan militer atau perang gerilya gara-gara kena vonis hukuman 21 tahun penjara di rumah gitu. Enggak ya, Suyi terima dengan tabah. Tanpa kekerasan, damai. Nah, ini faktor utama kenapa Suyi disamain oleh dengan Mahatma Gandhi, dengan Mother Teresa oleh media barat. Dia dapat simpati besar dan juga pernah menang Nobel perdamaian gitu. Karena ini kekuatannya Suyi. Enggak cuma disayang rakyatnya tapi disayang dunia. Ya, by the way, sekarang Suyi udah nggak terlalu disayang dunia, guys. Gara-gara pas dia berkuasa, dia diem aja terhadap tuduhan kekerasan, ya atau kekerasan lah, militer Myanmar ke etnis Rohingya, gitu ya. Ya, tapi mungkin itu kita bahas di video lain tentang Rohingya, oke, terlalu panjang itu. Nah, setelah 21 tahun jadi tahanan rumah, nah pada 2010 nasib Suyi dan nasib rakyat Myanmar mulai berubah, guys. Junta militer Myanmar mulai melunak. Perlahan-lahan buka pintu buat demokrasi. Suyi juga dibebasin dari tahanan rumah. Langsung begitu dibebasin, Suyi yang udah 64 tahun waktu itu, bayangin nggak, begitu dibebasin udah umur 64 tahun, guys. Rambut udah putih semua. Nah, Suyi langsung tancap gas masuk politik lagi. Tahun 2015, Suyi berhasil menang telak pemilu jadi orang paling berkuasa di Myanmar. Bukan presiden, tapi nama gelarnya konselor pemerintah. Nah, ini gelarnya khusus dibuat oleh militer untuk Suyi, biar dia nggak bisa dapat gelar presiden. Gitu. Framingnya gitu. Nah, kalau kisah Suyi berhenti di sana, ya tentu jadi kisah Disney. Happy ending, happily ever after. Dan emang selama periode Suyi memimpin tuh, kisah Suyi sih lumayan bahagia, guys. Nggak ada tantangan terlalu besar. Dan dia bisa dibilang lumayan akur dengan militer Myanmar. Bahkan di 2019, Suyi belain militer Myanmar di depan Mahkamah Internasional. Pas mereka lagi dituduh, militer Myanmar dituduh bikin tindakan melanggar HAM, serang etnis Rohingya. Nah, ini yang kenapa aku bilang tadi dia nggak terlalu disukain lagi sama media barat. Ya, tapi kisah berkata lain. Tahun 2021, Suyi akhirnya dikudeta oleh militer. Dan sekarang 2022 kisah Suyi berbalik arah lagi, tambah drastis gitu ya. Dia kembali ditahan militer dan bahkan kali ini disuruh kerja paksa. Ya, kondisi Myanmar langsung berubah drastis. Dari sejak kudeta sampai sekarang itu tegang, guys. Rakyat ramai-ramai turun ke jalan protes. Ini awalnya damai sampai akhirnya bentrok sampai sekarang. Banyak yang mulai ngungsi ke hutan. Rakyat-rakyat tuh dari kota ngungsi ke hutan. Ngapain? Buat angkat senjata, guys. Gabung kelompok senjata lawan militer Myanmar. Nah, ya militer Myanmar juga nggak mau kalah ya. Keras dibales keras. Ya, jadi saat ini bentrok senjata lagi sering terjadi di daerah-daerah desa-desa di luar kota. Usia Suyi saat ini udah 77 tahun, guys. Ya. Apakah masih ada masa depan nggak buat Suyi? Gitu ya. Ya, mengenang kisah Aung San Suu Kyi, apakah kamu akan lakukan beda kalau kamu jadi Aung San Suu Kyi? Gitu ya. Dan apa yang kamu lakukan beda? Ya, tulis di komentar ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.